Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pagi ini dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info PP Coin yang semakin nendang, semakin akan terbang. Mudah-mudahan FOMC meeting tanggal 17, tapi kalau di AS kan masih tanggal 16. Mungkin besok akan terjadi gejolak market jika memang dipangkas, langsung akan pump gila-gilaan, akan terdampak terutama di cryptocurrency ya. Mas Bro di sini akan memberikan info yang mantap-mantap, tentunya yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis, apa adanya untuk kalian semua. Dan selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kere mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya ingatkan, dalam investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto sangatlah tinggi risikonya, ditanggung penumpang. Oke, kita langsung saja simak untuk penjelasan PP yang akan kita mudah-mudahan menjadi jutawan di koin PP ini. Kita langsung di all season indexnya, sekarang sudah mencapai 70/100. Ini nanti kalau sudah mental di altcoin season penuh, itu ada di sini kawan, di sekitar area yang biru ini tandanya sudah all season full ya. Ini belum ya, belum masuk ke lompat yang biru ini, masih jauh, tunggu sampai nanti 90-an mungkin kita akan melihat bagaimana kenaikan PP yang sangat luar biasa. Dan lihat juga fear and greed-nya di sini. Sebentar, di sini ketakutan ataupun ketamakan, keserakahan kripto ataupun fear and greed-nya masih netral, masih 50, belum FOMO, belum euforia. Nanti kalau sudah di hijau ke 90-an, kalian hati-hati mulai TP ataupun exit dari market ya. Langsung kita masuk ke pembahasan PP untuk kalian. Tentunya yang harus dipahami di sini, PP menurut saya adalah koin terbaik, akan bermasa panjang. Wow, harganya sudah 0,1810, sudah menaik ya, sudah naik. Dengan kapitalisasi pasar 76,16 T, dengan holder pemegang yang meningkat terus, hampir 1 juta, hampir setengah juta holder. Kita tahu bersama, ini koin yang holdernya paling pesat setelah si badan doge. Nggak ada koin lain dan sudah pernah naik ribuan persen, itu hal yang biasa. Inilah fundament yang tidak bisa diragukan lagi, adalah pemegangnya meningkat terus, kapitalisasi baik investornya sangat besar ya. Jadi itulah fundament yang sangat berguna, dan ini bukan koin pam-paman, karbitan, ini murni, komunitas murni di dalam PP. Kalau saja harga sudah dilepas sama bandar, tidak dipegang ekornya, saya rasa sudah mental ke paling tidak ATH baru. Harga masih dikontrol, masih dikendalikan bandar. Kita lihat histori-histori yang ada di jaringan Sol sesuai dengan fakta yang ada di sini. Mas Bro tidak mengfatput, menjelekkan koin-koin tertentu. Jangan salah persepsi, salah duga-duga. Fan pun sudah mulai digunting, sudah mulai diterkam, sudah mulai dimakan, padahal belum sempat naik sampai puluhan kali lipat. Dan sering terjadi di koin-koin lain di jaringan Solana, ada di Modeng, ada di Dogeweb, ada di Bong. Ya, kita kira akan naik sampai jutaan persen, ternyata belum sampai kerasa cuannya bagi yang kaum receh, ternyata sudah dibanting lagi sama Martini. Inilah sejarah terulang kembali. Saya rasa
tersangkanya pelakunya yang tukang pam-pam, ya itu aja, mancing orang beli di pucuk, habis itu dibanting. Bagaimana cara menyikapi koin-koin jaringan Solana supaya kalian cuan yang memang cinta, mabok cinta sama jaringan Solana? Caranya kalau ada koin presale, ada koin airdrop, jangan kalian masuk, tunggu sampai turun di longsor. Tapi kalian harus dilihat juga, jangan koin yang rankingnya di atas 200-300, paling nggak masuk top CMC 100 ya. Ketika ada airdrop turun kendor, kalian masuk seperti yang di grup Mas Bro kemarin, pas presale ya, pas presale jangan masuk, tunggu sampai nanti hancur, paling nggak minimal 50%, 60%. Betul ya, dari harga 124 perak tingginya kemudian dibanting ke 3940, disitulah kita masuk. Dan sekarang sudah cuan 3 kali lipat, dan banyak yang japri ke Mas Bro sudah cuan. Dan tidak terjadi di si pan-pan pompa ini saja. Jupiter dulu itu harganya tinggi, pas airdrop besar-besaran, ya itu tekniknya kalau di jaringan Solana, jatuh ke bawah 7 ribuan pada waktu itu. Masuk di pump sampai 30.000, cuan luber. Sekarang lagi masih memble, ya biarin. Dan kalian harus pegang koin-koin yang ada di jaringan Sol, pegang aja. Rajanya Solana kalian tembak dari harga 1 juta, sekarang udah mencapai 4 jutaan. Itu udah saya info dari lama yang memang mengikuti channel saya ataupun di dalam grup. Kemudian ya banyak koin-koin yang lain seperti Porto juga begitu. Masuknya kalau lagi bantingan biasanya akan dipam lagi ya. Itu sejarah di ekosistemnya Sol. Tapi kalau yang ada di jaringannya ETH seperti PP, dulu Shiba tuh awalnya juga sebelum punya blockchain sendiri ada di ETH juga, termasuk Dogecoin. Ketika dibanting itu kayak kiamat. Wah, bisa 90% bantingan, sudah nggak ada harapan. Tapi yang namanya ETH itu punya komunitas 404 yang siap pump, siap masuk di meme coin setelah kenyang di BTC, kenyang di ETH, dan di market cap yang gede-gede. Nggak ngasal untuk yang ada di jaringan ETH, paus-pausnya paling nggak masuk di jaringan-jaringan yang market ya, masuk di koin-koin market cap gede, masuk di BNB, masuk di Solana, SRP, AVAX, Polkadot, ya, AAW, LTC, itu masuk yang bagus-bagus. Setelah kenyang di situ, nanti full all season murni, maksudnya full all coin penuh ya, itu nanti akan masuk di meme coin. Dan meme coin yang akan dipam sama paus-paus Ethereum yang duitnya bejibun nggak berseri, dia juga akan memilih koin-koin yang nggak ngasal, yang market cap gede. Paling nggak yang terbesar saat ini ada di PP. Belum ada, walaupun koin dikatakan naik, dikatakan hip, dikatakan heboh, lagi jos ini, Fan, Modeng, ada si Whip, Doge Whip, pokoknya lagi maju, semua tertuju di situ. Belum ada yang sampai market capnya ataupun rankingnya ataupun holdernya melebihi daripada PP, nggak ada. Ini sudah diskenariokan, dikondisikan, diskedulkan, sudah dibukukan ya. Nanti waktunya yang lain sudah dipam-pam duluan, juga belum membuat kita kaya. Nanti yang terakhir yang dipam, yang terbaik pasti ada di PP kawan ya. Banyak yang memprediksi bahwa PP ini nanti sebentar lagi akan masuk di area sekitar 270% dalam waktu dekat ya, akan naik sekitar 270% dalam waktu dekat. Mudah-mudahan akan terjadi kawan ya. Ini koin yang kita nggak perlu ragukan lagi menurut saya ya. PP menunjukkan kekuatan nyata di sini, penembusan bersih dari falling wave
pada pengaturan pembalikan bullish klasik harian. Jika momentum ini terus berlanjut, pergerakan hingga 25% mungkin akan terjadi kata siap berlari lagi hingga sampai 270%. Mantap jaya. Saya yakin suatu koin kripto di setiap siklus ada yang akan jadi sejarah. Dulu si Badan Doge membuat sejarah gebrakan ataupun orang banyak cuan di Doge dan di SIBA pada waktu tahun 2021. Itu pun waktu tahun 2020 ya kayak begitu, harganya memblendo gak jelas. Tapi ketika berjalan menuju puncak di akhir tahun 2021 pun bantingannya di bulan Mei itu bulan April sempat Rp1 pas listing dibayar, di banting Mei, Juni, Juli itu wah kayak di dasar laut apa pokoknya itu jatuh banget. 90% harga awal lagi, semua pada ketakutan, berkutakan, bahkan banyak yang nggak kuat pada muntah pokoknya begitulah, sudah nggak ada harapan, dah scam. Tahu-tahu ketika bangkit di akhir tahun di bulan 11 untuk si SIBA dan 12 untuk si Doge. Dan sekarang Doge dan SIBA ada berita miring ya, tahu benar atau enggak dari kawan di grup itu, katanya blockchainnya kebobol hacker ya, yang namanya blockchain begitu ya, kita belum tahu kekuatannya, dibuat dari kerupuk apa dibuat dari besi, cara kasarannya begitu. Blockchain itu kan harus kuat, kayak si nggak main-main, harus orang pinter, bukan orang yang ngasal, apalagi yang masih anonim. Contoh si Cardano Charles itu kan pernah challenge hacker yang mampu menjebol di blockchainnya akan dibayar mahal. Itu waktu itu kan tahun 2021, tahun 2022 pernah kan, waktu hard fork itu kan uji coba, hacker tuh malah ditantang untuk menguji coba mampu nggak menembus blockchainnya. Ternyata nggak mampu. Blockchain itu seperti sebuah bangunannya kokoh, bangunannya kuat, nggak rapuh, sewanya murah. Disitulah akan berdiri ruko-ruko, toko-toko di dalam yang udah dibikin blok-blok di situ, kemudian pada sewa di situ. Itu yang namanya blockchain gitu ya. Ada juga kemarin yang tanya bagaimana cara melihat koin desentralis dan enggak. Desentralis itu namanya sudah lepas dari developernya, sudah dilepas koinnya semua, tergantung komunitas sesuai supply and demand seperti BTC. Itu terjadi sudah hanya sepanjang sejarah ini hanya terjadi di PP sama Doge, cuma hanya PP sama BTC, cuma beda pasokan saja. Kalau koin-koin yang lain kan banyak yang cerita ya, banyak info-info, project A, project B, promo ini, promo itu, bahkan di websitenya itu iklannya itu banyaklah mempromosikan dia punya koin, punya blockchain, punya project. Untuk PP nggak ada. Coba kalian lihat di websitenya PP, di Twitter, di apa, nggak ada berita yang baru. Itu nggak ada, nggak ngurusin. Mau beli PP ya silakan, nggak ya bodoh amat. Mau maju mundur urusan komunitas itu karena udah desentralis penuh, murni, tanpa filter. Itu hanya ada di PP sama BTC, cuma beda pasokan saja. Jadi kalau sekarang harganya turun kendor, kemarin jatuh, tuh nggak soal, wong yang penting fundamentnya bagus. Yang banyak sekali yang sudah sering terjadi bahwa kondisi PP ketika turun model apapun ujung-ujungnya terbang kembali kawan. Ini kalau udah begini bagaimana PP? Mantap jaya, tinggal pumpnya saja. Ya mudah-mudahan si POMC meeting di tanggal 17 ini nggak mengecewakan hasilnya ya. Mudah-mudahan begitu ya. Ini kok kayak anu kuda. Pagi-pagi ini kalau dibilang mic ya mirip, dibilang anu kuda ya hampir lah ya. Pokoknya terserah kalian. Bebas bang, nggak ada namanya kok.
Cuma gambarnya kan gambar ngaco. Ya, oke. Mungkin itu aja lah ya, nanti siang juga saya bikinkan terbaru ya. Waduh, ini gimana ini Doge takluk. King of meme adalah PP. Ini Shibanya sudah takluk ya. Kemudian ini Shiba takluk, ini si apa namanya Doge takluk ya. King of meme. Raja meme coin ada di PP. Saya sudah bilang ini mengulang secara BTC 1 dekade ke depan ya. Rajanya cryptocurrency ada di BTC, sudah terseleksi alam. Rajanya, ibunya, induknya altcoin ya ada di ekosistem Ethereum itu. Kemudian raja meme coin kan belum ada, dan selama ini banyak meme coin kentut yang dibikin debt yang ngaco itu kan banyak sekali orang uang masuk ke situ terjungkal habis, kasihan ya. Gimana bang, dalam jutaan meme coin kok rupul semua di tahun 2025 di bulan Januari aja 600.000 listing dalam 1 bulan, itu kemana ya? Kayak merampok uang saja. Kasihan yang nggak tahu kripto, orang-orang baru yang masuk di situ tanpa belajar di komunitas ya banyak kemakan, uangnya habis lah. Ini nanti harus diwadahi dengan satu raja PP, raja meme coinnya, seperti kita altcoin yang hanya kembang saja lah, 15% masuk altcoin, kemudian yang 80% masuknya BTC. Nah ini nanti begini nih modelnya, untuk 80% porto meme coin masuk ke PP, biar yang 15% atau 20% baru masuk meme coin yang baru. Jadi kalau nanti gagal kita nggak rugi-rugi amat, sudah diwadahi di PP. Ini Binance pinter ini di set ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke kawan, dan kita juga melihat BTCD-nya belum mendukung ini ya, kampret bener, masih di 58 ya, ngampret. Ini mudah-mudahan nanti terjun di 42, pokoknya di bawah 50, di bawah 50% wah kita cuan kaya raya kawan ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki gak akan kemana. Dan Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya saya sampaikan untuk kalian selagi ingat ya, selagi tetap saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi ya. Jadi Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing, ditanggung penumpang. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.